Bab 33. Apa maaf ada gunanya? Malam ini, Claire Sen bermimpi. Dia memimpikannya malam yang berjarak 1 bulan lebih itu, pria itu dengan dominan memeluknya, lalu Claire Sen membalikkan tubuh, dia menyibakkan selimut karena panas, membuka mata. Langit sudah terang, ruangan dipenuhi cahaya matahari dan aura pagi yang memancar masuk dari luar jendela. Claire Sen duduk, bersandar di sana, kepalanya sedikit bingung. Sudah lewat begitu lama, kenapa masih memimpikannya pria itu? Di dalam mimpi, pria itu tetap dominan. Hanya saja suaranya sudah tidak terdengar dengan jelas. Claire Sen mengelap keringat di keningnya, tenggorokannya tiba-tiba sedikit gatal, dia menutupi mulutnya batuk beberapa kali baru tiba-tiba teringat sesuatu, melihat ke atas kasur yang tidak jauh. Colden Ye masih tertidur, Claire Sen takut membangunkannya, hanya bisa menekan batuk, tapi sejujurnya tenggorokannya terlalu tidak enak, dia hanya bisa dengan cepat bangun, dengan bertelanjang kaki bangkit lalu bersembunyi masuk ke dalam kamar mandi. Setelah batuk di dalam kamar mandi beberapa saat, Claire Sen baru mengeluarkan pasta gigi dan menggosok gigi. Tidur Colden Ye tidak terlalu dalam, saat Claire Sen membalikkan badan dia sudah terbangun, hanya saja tidak membuka mata. Beberapa saat kemudian, Colden Ye mendengar suara batuk, namun dengan cepat ditutupi, selanjutnya mendengarnya buru-buru bangkit pergi ke kamar mandi. Selanjutnya terdengar suara batuk yang ditekan dari kamar mandi, seperti tidak ingin dia mendengarnya. Tapi kamar ini juga hanya sebesar ini, tidak peduli bagaimanapun kamu menekannya, suara batuk tetap terdengar keluar, lagi pula di sekitar sangat tenang, tidak ada suara bising, suara ini lebih terdengar masuk dengan jelas ke telinga Colden Ye. Akhirnya Colden Ye teringat ucapan yang Arthur Xiao katakan padanya kemarin malam. Nona Sen sekarang hamil, apakah tidak terlalu pantas bila tidur di lantai? Walaupun sekarang bukan musim dingin, tapi juga perlahan-lahan masuk ke musim gugur, di lantai hanya beralaskan selapis selimut, lagi pula dia adalah wanita, lama tidur di lantai memang tidak baik untuk tubuh. Colden Ye membuka mata, tatapannya berbinar, sesaat kemudian menutup kembali. Tapi kepalanya dipenuhi dengan rupa wanita itu yang menutupi mulut dan batuk di kamar mandi. Sesaat kemudian, Colden Ye menyibakkan selimut dengan kesal, dia melihat sebentar jam di atas lemari kepala kasur, jaraknya dari waktu dia bangun masih ada 1 jam. Claire Sen keluar setelah sikat gigi dan mencuci muka, menyadari Colden Ye tak disangka bangun, seketika sedikit kikuk, "Maaf, apakah aku membangunkanmu?" Mendengarnya, Colden Ye mengernyitkan kening. Wanita ini sebaliknya tahu diri sedikit, dia tahu dia sudah mengganggunya. Claire Sen malam hari terbiasa tidur tidak mengenakan pakaian dalam, tapi dia akan langsung masuk ke kamar mandi mengenakannya saat bangun setiap hari, tapi barusan karena batuk, jadi dia tidak memedulikan hal ini. Sekarang melihat Colden Ye, Claire Sen baru tiba-tiba teringat hal ini, akhirnya gerakannya berubah menjadi tidak alami. "Tahu berisik, kamu masih tidak pelan sedikit?" Menghadapi tuduhan Colden Ye, Claire Sen tidak membantah, memang dia mengganggunya, hanya bisa menundukkan kepala meremas ujung bajunya, dengan suara kecil berkata, "Maaf. Maaf." Rupanya yang lemah tak berdaya membuat Colden Ye lebih tidak senang. Apa dia tidak mengerti menyerang balik? Batuk bukanlah hal yang bisa dia kendalikan. Apakah terserah dia mengatakan apa? Maaf ada gunanya? Claire Sen menundukkan kepala, tidak tahu berkata apa, tatapan dingin Colden Ye membuatnya sangat canggung, dia sangat ingin kembali ke dalam kamar mandi. Colden Ye juga tidak tahu kenapa dengan dirinya, dia merasa Claire Sen benar-benar berbeda dengan yang dia bayangkan. Colden Ye mengira menghadapi tindasan orang-orang itu, dia bisa menyerang balik dengan baik, siapa tahu tak disangka dia bahkan tidak bisa menyerang balik, bahkan rupanya begitu sedih. "Aku tidak ingin membangunkanmu.
Akhirnya, Claire Sen mengangkat kepala melihat Golden Ye sebentar, berkata. Bibir tipis Golden Ye mengatup menjadi sebuah garis lurus. Kemari. Kemari. Ekspresi Claire Sen berubah, tanpa sadar membungkukkan bahunya. Dia tidak mengenakan pakaian dalam. Teringat hal ini, Claire Sen menggigit bibir bawah, berdiri di tempat tidak bergerak. Golden Ye menekan amarahnya, mengangkat alis, apa kamu tuli? Claire Sen kali ini baru berjalan menghampiri dengan tak berdaya, tapi setiap berjalan satu langkah seperti menginjak ujung pisau, sangat kikuk. Golden Ye yang melihatnya tidak berdaya. Saat dia berjalan sampai ke depan Golden Ye, Claire Sen tidak bisa menegakkan tubuh, hampir berjongkok. Golden Ye memicingkan mata, menggerakkan tangan ingin menariknya. Claire Sen berseru terkejut, langsung berjongkok. Tangan Golden Ye berhenti di udara menjadi dingin hampir membeku. Beberapa saat, Golden Ye mengernyitkan kening, sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Claire Sen berjongkok di sana tidak bergerak. Aku sakit perut. Akhirnya, Claire Sen mencari alasan yang buruk, tidak peduli bagaimanapun dia tidak berencana bangun. Kening Golden Ye semakin mengernyit, sakit perut. Akhirnya dia kembali teringat ucapan Arthur Xiao padanya kemarin malam, bila sakit perut, apakah karena terkena dingin? Teringat ada kemungkinan ini, Golden Ye merasa sedikit kesal. Golden Ye tidak bicara, Claire Sen terus berjongkok tidak bergerak. Juga tidak tahu lewat berapa lama, keduanya tetap menjaga pose awal. Golden Ye memiliki sakit di kaki, tidak ada bantuan Arthur Xiao, hanya bisa terus duduk. Claire Sen juga tidak berani bangun, jadi keduanya hanya bisa terus diam seperti itu. Lupa berapa lama berjongkok, kaki Claire Sen sedikit kebas, dia menatap Golden Ye dengan penuh harap. Tapi Golden Ye juga tidak bergerak, dia juga tidak berani bergerak. Untuk apa melihatku? Jangan mengharapkanku bisa menggendongmu bangun. Dikatakan olehnya seperti itu, Claire Sen baru dengan cepat tersadar. Benar, Golden Ye memiliki sakit di kaki, dia tidak bisa bangkit, bibir Claire Sen bergerak. Kamu memanggilku kemari untuk apa? Golden Ye tidak bicara. Ayo bicara. Bukannya kamu sakit perut? Wajah Claire Sen pucat, dia mengangguk, ya, tapi sekarang sudah jauh lebih baik, kamu ada urusan apa? Bantu aku dorong kursi roda kemari. Tatapannya terjatuh ke atas kursi roda yang tidak jauh, Claire Sen tertegun sebentar baru mengerti, ternyata dia ingin duduk di kursi roda. Kali ini Claire Sen baru perlahan-lahan bangkit, kamu tunggu aku sebentar. Lalu pergi mendorong kursi roda. Papa aku. Golden Ye mengangkat mata melihat wajahnya, apa bisa melakukannya? Melihat jarak kursi roda dan ranjang, Claire Sen mengangguk dan tergagap, seharusnya bisa. Tidak ada cara lain, Claire Sen hanya bisa berjalan menghampiri membantunya. Kakiku tidak ada tenaga, kamu setengah berjongkok, pinjamkan bahumu padaku. Baik. Claire Sen tidak melawan sedikit pun ucapan Golden Ye, tanpa bicara membungkukkan badan. Golden Ye meletakkan tangannya di atas bahunya untuk bertumpu, tinggi badan Golden Ye ada 185 cm lebih, Claire Sen juga sangat kecil, tidak sampai 165 cm, jadi begitu ditumpu oleh tangan Golden Ye, punggungnya hampir membungkuk hingga tidak bisa tegak. Kening Golden Ye penuh dengan keringat, dia menarik tangan, bila kamu tidak bisa sudahlah. Mendengarnya, Claire Sen menggigit bibir bawahnya, tidak apa-apa, aku bisa, barusan aku tidak berdiri dengan benar, ulangi lagi. Selesai bicara, Claire Sen mengganti posenya, lalu menepuk-nepuk bahunya, aku bisa, kamu bertumpulah. Namun, Golden Ye tiba-tiba tidak bergerak lagi, terus memandanginya. Claire Sen tersadar, mengikuti tatapannya, baru menyadari dia menatap bagian mana. Bersambung.